teman-teman bisa nih untuk kita ada webinar saham dan reksadana, teman-teman bisa tinggal direct message ke meeting untuk informasi ya. Kita webinar reksadana ini kita ada di saham, kita ada di Facebook. Jadi teman-teman tinggal join komunitas, di situ udah banyak banget video-video materi-materi yang teman-teman tinggal nonton aja sih. Jadi sekarang gampang banget belajar asalkan kita mau. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan lagi ya Mbak ya. Oke, dari Mbak, ada kita coba cek teman-teman. Oke, thank you banget ya udah join lagi. Oke, silakan kalau buat Adimo yang mau bertanya seputar apa belajarnya, seputar apa hari ini kita bahas tentang bijaksana mengelola keuangan untuk rumah tangga. Oke, Mbak Menca mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak? Apa ya? Informasi nggak ada. Aku mau sampaikan teman-teman untuk yang mau belajar bisnis bisa daftar, jadi bisa belajar bisnis 6 bulan aja di YA Indonesia. Kita ada kantor di Geger Kalong, Bandung, jadi teman-teman bisa ikut bisnis selama 6 bulan saja, itu bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya bisnis dan mau belajar bisnis lagi, nambah omset atau segala macam, teman-teman bisa ikut di YA Expo. Jadi ada YA yang khusus untuk anak-anak yang baru lulus SMA atau yang selesai kuliah, boleh lanjut di situ. Tapi ada juga untuk yang sudah berusia di atas 27, kalau nggak salah 25, itu teman-teman bisa daftar di YA Expo Indonesia. Oke, thank you. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih Mbak. Pak, ternyata ini lucu banget sih komentarnya. Saya nggak bisa jajan boba atau jajan jiwa tanpa ketahuan pasangan. Nah, ini gimana nih Mbak? Kalau ada pasangan yang seperti ini pengen jajan tapi sembunyi-sembunyi dari pasangannya nih, gimana menurut? Itu saya selalu perhatikan kalau ada orang sampai melakukan hal sembunyi-sembunyi, berarti itu dia menimbulkan pertanyaan ke orang lain gitu loh. Kenapa sampai sembunyi? Apakah pasangannya tidak mengizinkan untuk dia melakukan itu, atau sebenarnya dia tidak punya budget tapi dia tetap beli jajan kayak gitu. Itu menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa sampai sembunyi-sembunyi? Kenapa sembunyi gitu? Itu pertanyaan aku, kenapa sembunyi-sembunyi? Apa pasangannya sampai sebegitunya kah tidak mengizinkan dia jajan yang kayak gitu atau dia tidak? Tapi itu adalah bagian dari pemborosannya dia. Karena menurut aku beli-beli kopi, boba-boba itu adalah bagian dari pemborosan menurut aku ya. Oke. Nah, ini ada gini. Sebagai ibu kan selalu pengen kasih yang terbaik buat anak. Meskipun uangnya nggak ada ya ada ya. Nah, ini gimana sih batasannya sebagai orang ibu pengen ngasih yang terbaik tapi juga budgetnya kurang nih gitu. Jadi gini ya, menurut saya itu sudah nalurinya ibu untuk aku pengennya semuanya aku kasih ke anakku. Itu nalurinya udah seperti itu ya. Tapi sebenarnya kita masih bisa, apalagi kalau ibu-ibu yang punya budget terbatas, pasti dia harus pakai logikanya untuk ini penting atau tidak, ini bisa ditunda atau tidak, ini butuh atau ingin untuk anak kita. Kalau misalnya tadi yang saya bilang, kalau misalnya dia bela-belain beli mainan yang mahal, kan mainan tuh ada yang sampai jutaan ya, menurut aku itu kayaknya nggak worth it deh. Maksudnya kayak kalau untuk pendidikan itu emang harus didahulukan, kayak nggak bisa ditunda, jadi oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang nggak melulu gitu kita, aduh sayang anak, aku harus beliin ini, nggak, menurut aku nggak. Aku masih bisa berpikir, mungkin ya kalau ke aku masih bisa berpikir untuk, saya kira dia sih bisa, maksudnya masih bisa ditunda, bukan hal yang sangat urgent, bukan hal yang sangat butuh sekali, masih bisa ditunda. Tapi kalau misalnya dia butuh, saya akan lakukan itu. Kayak misalnya dana pendidikan, jadi kayak orang tua aku juga dulu kayak gitu. Kalau aku minta uang untuk buku, itu pasti ada. Tapi kalau aku minta untuk yang mainan, beli ini, beli itu, pasti mereka nanya dulu, harus beli sekarang, boleh nabung dulu apa enggak, kayak gitu loh. Tapi kalau untuk pendidikan tuh pasti langsung beli, langsung bayar. Oke, sebenarnya ini juga jadi secara tidak langsung ngajarin anak ya. Jadi nggak semua yang kamu pengenin itu mesti diwujudin sekarang saat ini juga ya.
sebenarnya meskipun kita sayang anak nih, ternyata meskipun kita sayang kasih yang terbaik, bukan berarti semuanya harus diberikan ya. Itu balik lagi, kalaupun kita memang budgetnya nggak ada, ya udah sesuaikan dengan yang kondisi yang ada aja, nggak mesti jadi maksa ya, nggak mesti, bahkan temen-temen nggak mesti jadi kita berhutang nih demi nyenengin anak. Gitu. Iya betul. Karena sebenarnya anak itu sesuaiin kayak tergantung orang tua juga. Kalau orang tuanya mungkin ya udah merasa cukup berkecukupan, ya anaknya juga kayak happy aja sih ya, Mbak ya. Dapat yang gadget, dapat peralatan sekolah yang mahal, nggak mesti mungkin seragamnya bajunya yang mahal. Yang penting tergantung kitanya sebagai orang tua ya, Mbak ya. Betul sekali. Jadi itu sebenarnya anak tuh sebenarnya tuh nurut ya, kayak anakku tuh termasuk yang mau jajan duit, kalau misalnya aku turutin, mereka akan minta lebih banyak jajannya. Tapi anakku jadinya kayak lebih yang ya udah aku maunya 2 aja mah. Kemarin tuh juga anakku kan sempat sakit kan, karena aku bener-bener tuh yang permen apa segala macam, aku bener-bener jorok, sok boleh beli apa aja. Tapi setelah itu aku bilang tidak boleh permen, tidak boleh coklat, tidak boleh chips. Dan mereka tuh akhirnya, menurut aku tuh anak itu akan ikut kita tuh sebenarnya ngomong apa selama sudah di briefing, selama sudah dikasih tahu gitu. Jangan kayak gini ya, kenapa kayak gini gitu loh. Oke, benar banget nih Kak. Oke. Nah, teman-teman, buat yang masih mau tanya, boleh ya ditunggu 1 pertanyaan lagi. Nih, sambil kita menunggu pertanyaan, ada lagi nih Mbak, sekilas info lagi nih Kak. Iya. Jadi Finansialku kita membuat yang sebenarnya buku finansial planning buat pemula nih, teman-teman bisa direct ini ya kalau tertarik. Judulnya adalah Make a Plan and Get Your Financial Dreams Come True. Aku udah baca bukunya dan aplikatif banget. Jadi teman-teman bisa, nggak mesti harus ngambil CFP atau ngambil kuliah S2 atau mungkin belajar jauh-jauh dulu, tapi teman-teman bisa belajar. Aku udah chargeran ya menurut. Boleh belajar keuangan mulai dari bahkan baca buku aja nih, dan bahkan Instagram Live juga bisa belajar ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman punya masalah keuangan apapun itu, teman-teman juga bisa tanyain lewat aplikasi Finansialku, tinggal tunjukkan saja pada perencanaan keuangan, tanya perencanaan keuangan. Tapi di situ ada salah satu gambar saya, jadi teman-teman bisa tanyakan langsung pada saya ataupun pada teman-teman CSD yang lainnya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah join hari ini, karena khusus untuk hari ini buat teman-teman yang join, aku mau ngadain promo nih, Meja. Aku mau bikin promo. Jadi buat teman-teman tinggal gampang banget. Saya kasih sebuah link ya. Nah, buat teman-teman yang mau saya bantu untuk cek kesehatan keuangannya, teman-teman tinggal klik di link ini di http://cek finansialku ini. Buat teman-teman yang 3 orang yang beruntung, saya akan cek kondisi kesehatan keuangan kalian dan ya dapat 30 menit konsultasi secara gratis dengan saya, WhatsApp call ya. Jadi teman-teman tinggal isi link di situ dan isi data-data keuangannya, nanti kita akan kontak. Buat teman-teman yang beruntung 3 orang akan WhatsApp call dengan saya untuk konsultasi. Oke. Teman Mega juga boleh nih kalau mau tulis itu. Tinggal isi data aja, nanti aku coba cek gimana kondisinya. Siap. Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan sepertinya. Oke, mungkin terakhir mungkin tips sebagai seorang rumah tangga gimana cara ngatur keuangan. Dari sekian banyak curhat yang masuk ke DM saya, jadi saya tuh setiap hari menerima beberapa curhatan ibu-ibu yang galau tentang keuangan rumah tangganya. Beberapa yang paling dan insya Allah saya selalu balas dan insya Allah selalu saya bantu. Jadi ibu-ibu itu biasanya adalah paling sulit untuk menabung, paling sulit untuk hidup hemat. Minimal sederhana lah, nggak usah hemat-hemat banget, minimal belajar hidup sederhana. Sama satu lagi, susah untuk disiplin guna uang ya. Jadi ada 3 ya, maaf.
Ya itu susah. Nah, ibu-ibu tuh selalu ngeluh, saya tuh susah nabung, saya susah untuk berhemat, dan saya susah untuk lebih bijak guna uang. Dan menurut saya tuh ketiga itu tuh emang butuh proses. Jadi diikutin aja prosesnya pelan-pelan, pelan-pelan belajar. Kalau misalnya emang niat banget ya, pelan-pelan belajar, nanti lama-lama akan terbiasa menurut saya. Kalau misalnya langsung tiba-tiba akan kaget. Menurut saya tuh emang hal-hal itu harus dibiasakan, kayak nabung tuh dikit-dikit. Banyak terus menurut saya, selama dia tidak mau mencatat laporan keuangan dengan rapi, jadi kayak perusahaan aja, perusahaan itu laporan keuangannya tidak rapi, menurut selama itu perusahaan tidak akan tahu di mana letak posisi dia pada saat itu keuangannya. Kayak kita juga keuangan rumah tangga, kalau si ibu itu tidak mencatat, kita sebagai yang bertanggung jawab terhadap keuangan rumah tangga kita tidak mencatat, selama itu keuangan kita tuh nggak tahu posisi keuangan kita di mana. Kadang kita ngerasa tuh kita punya uang banyak banget, padahal sebenarnya kita tidak dalam keadaan yang stabil atau kita tidak dalam keadaan yang sehat keuangannya. Jadi minimal tuh nyatet deh, kalau atau pakai aplikasinya finansial.com. Menurut saya tuh minimal tuh dicatat rapi. Nah, di situ nanti kita bakal tahu posisi keuangan kita di mana. Kalau kita nggak tahu posisi keuangan kita di mana, itu bakal bikin kita mengambil keputusan finansial yang salah menurut saya ya. Itu akan itu merugikan sekali. Jadi kayak misalnya kita tuh sebenarnya nggak punya budget buat jalan-jalan, tapi karena kita ngerasa oh kita punya uang kok di tabungan masih banyak, nah kita tuh bakal jalan-jalan. Menurut saya tuh jangan kayak gitu. Lihat dulu posisinya, kamu tuh sebenarnya punya uang lebih nggak sih, atau kamu tuh sebenarnya udah nabung belum sih dari bulan lalu. Apakah saya tuh merasa pokoknya kalau bulan lalu saya sudah nabung segini, berikutnya saya harus nabung lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya merasa susah nabung, menurut saya mendingan tuh punya target tabungan berapa, mau nge-save berapa, nah itu akan lebih banyak membantu. Oke, wow, bagus banget. Betul banget, betul, setuju. Itu udah dapat konfirmasi dari CFP. Jadi memang mencatat keuangan itu perlu banget. Memang kayaknya sepele gitu ya, kayaknya receh banget sih, ngapain sih semua harusnya dicatat gitu. Tapi sebenarnya itu tuh disiplin yang hal kecil yang sebenarnya kalau kita lakukan secara disiplin itu bakal mengubah mengubah kebiasaan kita, bahkan juga membuat kita juga secara jadi lebih teratur soal hidupnya gitu. Dan bahkan juga kita jadi tahu nih gitu, oh ternyata dari kas pengeluaran rumah tangga bukan cuma kita doang ya, tapi juga suami dan juga anak-anak nih, ternyata kalau digabungin semuanya pengeluarannya lebih besar. Misalnya pengeluaran tadi ya, pengeluaran transportasi atau mungkin pengeluaran untuk dana pendidikan. Jadi ketika teman-teman nanti catat, udah tahu kondisinya tuh bocornya di mana sih, pengeluaran terbesar di mana. Jadi ketika nanti dapat uang dalam hal ketika dapat uangnya lebih besar, ataupun dalam hal di sana pengeluarannya nggak sama pendapatannya lagi menurun, itu udah nggak kaget lagi. Atau seperti tadi kasusnya Mega dari double income jadi single income, udah nggak terlalu kaget lagi nih, karena udah tahu nih, oh ini yang porsi untuk makan sejumlah sekian, porsi untuk transportasi sejumlah sekian, jadi akan lebih gampang banget penyesuaiannya. Termasuk untuk nanti investasi. Untuk investasi juga karena udah tahu pengeluaran biasanya setiap bulan cuma habis 80%, jadi ada nih alokasi 20%, gitu. Jadi lebih gampang teman-teman ngatur karena teman-teman sendiri tahu kondisinya seperti apa. Gak masalah, mulai dari catatnya mungkin kayak notes yang manual itu, buku saku boleh, teman-teman pakai amplop boleh, model apapun itu gak masalah, yang penting memudahkan. Atau mungkin mau aplikasi juga boleh pakai finansial. Aku gitu pakai kayak gini Mbak Syuri. Boleh, nggak apa-apa, boleh pakai buku. Teman-teman, banyak teman-teman dulu waktu teman-temanku tahu aku nulis, mereka tuh rata-rata ngomong kayak gini, kenapa sih lu nggak pakai aplikasi? Enggak, aku tuh emang tipikal yang emang suka nyatet, dan aku udah pernah coba pakai aplikasi. Dan itu juga emang banget karena akan otomatis, tapi tiap hari aku juga pakai yang kayak gini juga. Bahkan kalau saya juga bantu, nggak cuma pakai aplikasi, saya juga pakai Excel karena saya hanya Excel. Iya. Jadi apapun itu yang dengan caranya memudahkan, yang penting goalsnya adalah punya disiplin secara keuangan. Karena memang bener banget tuh, kayak misalnya sebelum nggak tahu uangnya habis kemana, terus
juga nggak bisa berhemat, itu semuanya benar banget kata Meja tadi, berhubungan dengan gaya hidup, dengan kebiasaan. Dan kalau teman-teman yang belum menikah, ayo kita belajar dulu ya, mumpung kita belum menikah, mumpung kita belum makin banyak yang harus dipikirin, dari single dulu kita benerin nih kebiasaan hidup kita, nanti setelah menikah juga sama-sama lagi harus ngatur lagi dengan suami. Nah, tadi aku dapetin lagi dari media, ternyata harus sepakat sama suami ya, harus sepakat sama harus jujur. Jadi jujur tuh kayak misalnya kita ngeluarin apa aja, pemasukan bagaimana, rencana seperti apa, terus mungkin bisa cerita juga nanti ketika udah berhasil nih istri ngatur keuangan dengan baik, suaminya juga jadi lebih percaya dan sayang ya. Nah, terus juga tadi aku belajar nih tips untuk ngebagi budgetnya ya. Jadi tadi kalau 40% untuk rumah tangga dan makan, termasuk untuk makan, termasuk untuk air, bulanan, juga 20%, 30%-nya itu untuk cicilan, kalau ada cicilan. Kalau tidak ada, tabung. Kalau 30%, itu gede banget. Kalau 30% ada cicilan, itu akan memudahkan kalian untuk menabung dan investasi. Nah, 20%-nya itu teman-teman bisa alokasiin buat memberi untuk orang tua, memberi untuk amal, ataupun juga buat dana pendidikan anak. Nah, 10%-nya itu buat tabungan dana darurat dan juga investasi. Jadi nggak ada alasan ya teman-teman kalau teman-teman nggak bisa investasi. Terbukti itu berapa 10% aja rutin kalau konsisten dilakukan setiap udah nyampe belum tabungan daruratnya, Mbak? Apanya? Tabungan dana daruratnya udah nyampe sesuai target belum? Targetnya kan 1 tahun gaji full ya. 1 tahun gaji full. Aku baru nyampe setengahnya. Oke, bagus banget. Nah, jadi kalau kita lakukan secara konsisten, ternyata tuh nggak tanpa disadari udah lumayan ya. Nah, kalau dana darurat biasanya Mbak Media bisa suka pakai buat apa aja? Oh, kalau sebenarnya konsepnya dana darurat tidak boleh dikotak-atik ya sebenarnya ya. Tapi kadang juga pasti kekutak-atik, misalnya kayak ada saudara meninggal, ada saudara menikah, ada teman sakit, itu pasti kekutak-atik sedikit lah ya. Atau kita punya keinginan sesuatu agak mahal, itu biasanya kekutak-atik. Oke, nggak masalah. Jadi kalau misalnya dana darurat tiba-tiba kepake, ada anak saudara yang meninggal ataupun kita butuh bantu, itu semua kepake, nggak masalah. Ataupun misalnya tiba-tiba mungkin panyo rusak gitu ya, atau misalnya tiba-tiba anak harus masuk rumah sakit atau apapun itu atau mungkin ban mobil, ban motor kempes, nggak masalah, mau dipakai juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman diisi lagi dana daruratnya. Jadi ketika nanti kita tabungan itu anggapnya seperti sebuah celengan. Kalau jadi celengan itu misalnya kepake, isi lagi aja, gampangnya. Tinggal kalau misalnya ada kebutuhan lagi, pakai lagi. Tinggal asalkan teman-teman jangan pakai dari utang, jangan pakai dari investasi yang emang tujuannya jangka panjang. Begitu. Oke, kayaknya udah cukup ya, Mbak? Sebenarnya bukan tentang, aku tambah sedikit lagi ya Mbak Shirley. Boleh. Yang bukan tentang berapa uang yang kita hasilkan, tapi bagaimana kita lebih bijak untuk mengaturnya. Jadi nggak peduli, jadi ada temen aku yang gajinya tuh banyak banget, tetap aja sebulan tuh nggak bisa nabung. Jadi menurut aku tuh bukan soal berapa yang kamu dapatkan sebulan, tapi bagaimana kamu mengaturnya, itu aja. Oke, cakep. Nah, oke, kayaknya cukup sekian jelas kita hari ini. Thank you banget udah join. Sorry banget tadi tengah-tengah kita putus ya Mbak ya. Nanti kita ada IG live-nya lagi buat teman-teman yang mungkin pengen kasih masukan gitu ya. Boleh dong nanti kasih ke Mimin, IG live kita nextnya enaknya bahas apa nih. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa IG live hari ini bermanfaat, teman-teman boleh share, boleh ajak teman-teman yang join IG Finansi aku dan juga Mbak Mega Mbak akunnya mungkin biar lebih enak. Tulis aja. Ditulis ya.
Nah, boleh nanti kalau ada makan lagi kita bisnis beli bareng lagi ya. Wah. Oke, nah teman-teman biar saya juga senang juga di sini. Nah, teman-teman juga bisa jangan lupa kalau teman-teman mau ikut. Oke. Saya akan ada proses ada orang yang butuh teman-teman bisa konsultasi 30 menit by video by WhatsApp call dengan saya, asalkan teman-teman tinggal tulis di aplikasi ini. Nanti saya akan bantu cek kondisi kesehatannya buat 3 orang beruntung aja ya. Oke. Selamat malam, thank you banget. Hari ini aku belajar banyak dari Oke, thank you banget. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Dan sampai ketemu lagi di Minus Putino berikutnya. Bye.